warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan saya Safira Anggreni Riyadi dari kelas 11-12 absen 34. Di sini saya akan membuat teks eksplanasi dengan tema fenomena sosial dengan judul korupsi. Yang pertama ada pernyataan umum. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang atau penggelapan barang untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, maupun keluarga. Korupsi termasuk tindakan yang tidak wajar, tidak legal, dan menyalahgunakan kepercayaan publik. Korupsi memenuhi unsur-unsur pembuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri, merugikan keuangan negara, memberi atau menerima hadiah, pemerasan, penggelapan, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi? Yang kedua ada urutan sebab akibat atau proses. Penyebab yang pertama adalah kurangnya transparansi dalam hal laporan keuangan di suatu lembaga. Rendahnya transparansi menimbulkan suatu kondisi di mana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, ketika transparansi dapat dilakukan, maka masyarakat dapat melihat apa saja yang ada dalam laporan keuangan, sehingga sangat sulit dilakukan manipulasi data. Lemahnya tindak hukum yang menjerat para koruptor juga menjadi salah satu penyebab korupsi. Ketika koruptor dijatuhi hukuman, mereka tidak merasa jera dengan perbuatannya, karena mereka hanya mendapatkan hukuman ringan seperti penjara 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Tetapi lain halnya, apabila para koruptor dijatuhi hukuman seperti pemiskinan anggota keluarga atau hukuman mati, para koruptor akan merasa jera karena sanksi atas perbuatan korupnya tidak hanya dirasakan sendiri oleh para koruptor tetapi juga anggota keluarganya. Selain lemahnya tindakan hukum, ada pula penyebab yang lainnya, yakni sifat pembawaan manusia sendiri, yaitu tidak pernah merasa puas. Koruptor biasanya adalah masyarakat papan atas seperti pejabat-pejabat pemerintah. Ketika pejabat sudah memiliki uang yang cukup banyak, naluri mereka tetap mengatakan bahwa uang yang didapat belum cukup, sehingga ketika adanya kondisi di mana tindakan korupsi dapat dilakukan, maka langsung saja para koruptor beraksi untuk mengambil uang yang ada, tidak memikirkan pemilik uang dan dampaknya bagi negara. Akibat dari korupsi yang lainnya adalah menimbulkan kekacauan di sektor publik. Kekacauan ini timbul karena sudah tidak ada lagi rasa percaya masyarakat kepada pejabat-pejabat yang nakal. Karena kepercayaan masyarakat sudah dipermainkan oleh para koruptor yang sudah dipilih sebagai perwakilan rakyat tersebut. Jelas, banyak dari masyarakat yang kecewa terhadap pejabat yang sudah dipercaya dan kepercayaan tersebut disalahgunakan begitu saja oleh para koruptor. Yang terakhir ada interpretasi. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil. Keberadaan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia terlalu lemah dan kurang tegas sehingga hukum di Indonesia memerlukan adanya pembenahan dalam segala hal. Oleh sebab itu, marilah kita mulai dari sekarang untuk membangun sifat pribadi yang berkualitas, hukum dan peraturan dengan kesungguhan hati, kejujuran, dan keadilan. Pada akhirnya, tindakan korupsi dapat dikurangi serta dihapuskan dari masyarakat. Dan masyarakat dapat hidup dengan makmur, sejahtera, dan adil. Baik, sekian teks eksplanasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.